Aku salah memahami Tuhan. Dalam Alkitab tertulis demikian. Markus 7 ayat 6, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 6 di atas menggambarkan seseorang yang memuliakan Allah dengan bibir, sedangkan hati mereka jauh dari Tuhan. Mungkin dari luar mereka nampaknya benar, tapi hati sama sekali bukan mengasihi Tuhan. Motivasi mereka untuk mentaati kehendak Tuhan dan firman Tuhan tidaklah bersumber dari iman yang hidup, bukan berasal dari hati yang tulus. Pada ayat 7 dikatakan tadi, percuma mereka beribadah. Tuhan Yesus tidak mengecam tradisi, tapi tradisi manusia harus berlandaskan kepada kebenaran Alkitab. Artinya, dasar Alkitab tidak boleh ditiadakan oleh manusia karena sebuah tradisi. Sama seperti di balik sebuah ketaatan. Sesungguhnya siapa yang kita cintai? Tuhan atau diri kita sendiri? Jangan-jangan aku pun keliru memahami Tuhan. Mari kita baca dalam Alkitab. Ada dua orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pada Lukas 7 ayat 6 berbunyi demikian. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Ayat selanjutnya dikatakan, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Namun di dalam Markus 5 ayat 23 berbunyi demikian. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Nah, di dalam kisah perwira, Yesus tidak diminta untuk datang. Dikatakan tadi, Tuhan janganlah bersusah-susah, tapi katakan saja dengan sepatah kata saja. Tapi dalam kisah Markus tadi tentang Yairus, Yesus justru diminta untuk datang dan meletakkan tangannya di atas supaya ia selamat dan hidup. Nah, dalam dua kisah di atas ada perbedaan persepsi tentang iman. Yang pertama, Yesus tidak hadir, sembuh. Yang kedua, Yesus hadir pun sembuh. Lantas kesembuhan ini berdasarkan iman siapa? Si sakitkah, perantara, atau Tuhan sendiri? Inilah soal pemahaman kepada Tuhan tentang sebuah iman.
Pada prinsipnya Tuhan selalu melihat dan menyesuaikan iman setiap orang. Iman perwira percaya hanya dengan sepatah kata saja. Sedangkan iman Yairus percaya dengan meletakkan tangan. Nah, kalau kita flashback, ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Iman perempuan pendarahan itu percaya asal ku jamah jubah saja. Seberapa besar iman dan percaya kita, itulah yang menjadi kapasitas besarnya iman atas doa kuasa dalam kerajaan Tuhan. Tuhan tidak bisa dimetodekan tentang sebuah kesembuhan, tentang kuasa bahkan mukjizat. Namun kesungguhan hati membuat sesuatu jadi beda di hadapan Tuhan. Ada banyak orang datang kepada Tuhan, tapi tidak banyak orang datang dengan hati yang sungguh. Ada banyak orang mengerjakan rutinitas yang sama, tapi tidak banyak orang yang mengerjakan rutinitas dengan hatinya. Tuhan dalam menilai, Dia tahu mana yang bekerja melayani dengan hati, mana yang tidak, mana yang sungguh-sungguh, dan mana yang setengah hati. Kita harus renungkan baik-baik. Waktu perempuan menjamah ujung juntai Yesus, Tuhan merasakan ada tenaga yang keluar dalam dirinya. Lantas dia bertanya, siapa yang menjamah? Padahal Tuhan tahu. Tapi kenapa dia bertanya? Satu hal yang Tuhan ajarkan, Dia mau melihat kejujuran dan pengakuan kita. Murid-murid Yesus, mereka adalah orang-orang yang kritis dan selalu berlogika. Mereka berpikir, Tuhan tahu, tapi kok Tuhan bertanya? Dalam pikiran mereka ini sesuatu yang aneh, kok Tuhan bertanya? Semua orang mau menjamah Tuhan, kenapa Tuhan balik bertanya? Para murid mungkin tidak menyadari dan berpikir bahwa semua orang ingin menjamah, pastilah sama jamahannya. Kenapa Tuhan bertanya harus pada mereka? Lantas pertanyaannya, apa yang membedakan jamahan perempuan itu dengan jamahan orang lain? Jamahan perempuan pendarahan adalah sebuah jamahan yang lahir dari hati yang penuh dengan iman, bukan jamahan yang biasa-biasa. Hanya dengan sebuah sentuhan kecil, Tuhan mengubah keadaannya karena Dia memiliki iman yang besar. Nah, bagaimana dengan doa-doa kita? Bagaimana dengan pergumulan-pergumulan kita? Apakah kita bisa menyentuh hati Tuhan? Atau jangan-jangan hanya sebuah rutinitas tanpa iman? Tuhan katakan doa orang benar besar kuasanya. Bukan doa yang benar yang berkuasa. Waktu kita beribadah, hendaknya kita juga memiliki sikap hati yang benar. Kalau kita hidup dengan iman yang benar, iman yang besar, sentuhan hati Tuhan atas doa kita itu akan terwujud. Karena iman mampu menggerakkan sorga untuk mengalirkan kuasa, mukjizat, berkat atas kehidupan kita. Jadi apapun situasi kita, tetap percaya dalam iman. Karena kita tahu ketika kita setia pada perkara yang kecil, maka Tuhan mempercayakan kita kepada hal-hal yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau memberikan kami pemahaman yang benar atas Engkau, Tuhan. Perbesar kapasitas iman setiap kami sehingga kami tidak salah dalam memahami Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Israel, Allah Immanuel, God
bless you. Tuhan Yesus memberkati.